Ya Kalau kalau kita hanya kalau kita kalau hanya binatang. hidup sekedar hidup aja buat apa gitu loh. Iya, apa bedanya dengan binatang kan gitu? Binatang juga. Benar sekali Nah, gitu. sekarang aku tanya kamu, yang kamu jelaskan itu sesuai nggak dengan agama kamu atau itu hasil kamu cari sendiri, Cah? Pernah Enggak nggak dong. kamu tanya sama pendetamu? Lah, sekarang gini loh. Nggak, soalnya jawaban kamu beda dengan jawaban pendebat Kristen. Itulah aku tanyain. Karena kita kan berbicara secara Alkitab gitu loh. Nah, oke, dalilnya. Ini kan aku nggak mau mau apa aku nggak mau apa ngikutin para yang lain gitu ya, karena aku bicara sesuai Alkitab. Kita bicara ini sesuai sesuai isi Alkitab gitu. Tuhan menciptakan manusia dan seisinya, ya, itu supaya apa? Supaya kita itu mengingat Dia, supaya kita mengetahui lewat, yaitu lewat apa, lewat firman-Nya gitu. Supaya kita itu apa? Supaya kita itu berbuat, kita merawat bumi ini gitu. Merawatnya dengan cara apa? Ya tidak mengotorinya dengan cara berbuat jahat, berbuat di luar dari firman Tuhan lah gitu. Boleh. Nah, Itu yang aku iniin gitu. Karena empat. kalau kita mengikuti apa yang diucapkan orang lain, ya itu sama aja kita, nanti itu bisa ini loh, maksudnya kalau kita, lu gini aja Cak, misalkan nih, lu ngikutin ini aja Cak, apa bicaranya, seperti ini aja Cak, ngikutin ini aja, alur aja gitu, tapi kita tidak mengikuti firman Tuhan gitu, itu sama aja bro gitu loh. Enggak. Jadi, nah, kalau kita Bukankah mau bicara itu sesuai firman, sesuai apa yang di dalam Alkitab. Nah, jadi maksud aku gini loh. Aku baca Alkitab. Aku juga pengen tahu dong, gitu. Kenapa aku baca Alkitab? Supaya aku tahu, supaya aku mengerti. Tujuan hidup aku nih harus apa sih? Aku harus ngapain hidup, gitu loh. Bener dong? Nah, tapi gini, Cah. Kalau baik, semua juga sama. Cuman aku mau nanya kamu, Cah. Ini jawaban teman Kristen ya. Biasanya mereka bilang manusia ini terlahir di dunia ya karena dosa Adam. Kan gitu. Kalau nggak ada dosa Adam, maka kalian nggak akan ada di dunia ini. Menurut Itu kamu bisa benar nggak? aja. Itu salah lah. Masa dosa Adam? Ya kan karena dosa waris Adam yang membuat manusia ini ada Nggak di ada dunia. dosa waris. Nggak ada dosa waris. Oh, nggak ada dosa waris? Nggak ada. Nggak, kamu menolak konsep dosa waris? Nggak ada dosa waris. Waduh, nanti kamu dimaki-maki loh sama. Makanya saya selalu selalu berlawanan gitu, karena saya pikir kalau kita ibaratkan gini loh, kita hidup karena dosa waris, kita tuh harus harus iniin, dari apa namanya, dari dosanya Adam dan Hawa, ya nggak bisa lah, ngaco hidup. Karena itu dasar kekristenan loh, dosa waris. Yesus menebus dosa waris. Jadi kalau lu melawan itu, lu udah melawan doktrin gereja loh. Itu bukan, ya, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan bukan menghapuskan dosa. Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menghapus dosa umatnya yang percaya, ini dosa-dosa umatnya ya, yang percaya kepadanya. Apabila ada yang tidak percaya kepadanya, ya sudah, itu nanti Oke. yang dikatakan orang yang Oke, apa efek setelah percaya dan tidak percaya? Bedanya apa sih? apa maksudnya? Yang membedakan orang yang sudah percaya dia sama tidak, apa sih yang akan menjadi pembedanya? Kan harusnya ada perbedaan dong, betul nggak? Ya. Ya, contoh nih, orang yang sudah kenal Ica sama belum kenal Ica pasti ada beda dong. Bedanya apa dalam memandang lu? Nah, ini kalau yang Yesus nih apa sih gitu? Karena lu bilang kan dia datang untuk apa tadi? Menebus dosa. Ya. Betul. Artinya setelah ditebus ada perubahan, ada perbedaan dong sama yang belum ditebus. Apa sih bedanya? Pernah nggak lu pikirkan? Nah, kalau kita bilang gini loh teman-teman, kenapa Tuhan Yesus kan Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menebus dosa umatnya. Tapi kenapa udah ditebus masih aja berbuat dosa? Itu kan maksud kamu kan? Benar nggak? Itu natur. Natur manusia itu pasti akan berbuat dosa. Itu udah sifat dasar. Kalau kami di Islam mengatakan bahwa memang manusia itu tempatnya salah. Itu kalau kami. Ya kalau kamu silakanlah kamu jelasin. Jadi apa yang jadi pembeda? Kalau berbuat dosa saya rasa semua pasti akan tetap berbuat dosa kok. Siapa sih manusia yang nggak pernah berbuat dosa? Kan gitu. Benar. Nah, kalau dibilang apa perbedaannya setelah Tuhan Yesus itu menebus dosa dan tidak. Nah, kita bisa tahu, kita bisa melihat, kita bisa
setelah Tuhan Yesus datang dan dia sudah menebus dosa kita, kita tuh jadi bisa tahu, kita bisa lebih paham. Karena apa? Karena ajaran-ajaran yang diberitahukan, ya, ajaran-ajaran yang diberitahukan pada Nggak bisa lebih paham apa? Bisa lebih paham apa? Tadi kan bisa lebih paham. Lebih paham apa? lebih paham akan tentang pengenalan Allah. Itu yang pertama. Kedua, lebih paham tentang akan adanya hal-hal yang tidak baik, yang akan hal-hal yang dibilang kita itu seperti kita tuh menyembah hal-hal yang di luar dari Tuhan. Itu ada. Karena itu ini yang saya baca. Ini kita bicara tentang firman Tuhan ya. Nah, kita tuh bisa mengenal, bisa jadi kita bisa lebih paham, kita bisa lebih waspada, kita bisa lebih memanage ya, lebih tahu lah gitu, untuk lebih berhati-hati gitu untuk hal-hal yang di luar dari firman Tuhan seperti itu. Nah, itulah kitanya bisa lebih mengetahui, lebih paham gitu. Jadi kalau misalkan kamu bilang perbedaannya apa, ya itu. Jadi kita bisa lebih paham, kita bisa lebih tahu, kita bisa lebih berhati-hati, kita lebih bisa berwaspada gitu. Jadi Gitu. Artinya setelah mengenal atau setelah Yesus menebus kalian, tadi kamu bilang jadi yang pertama lebih paham tentang Allah, ya. Terus yang kedua lebih tahulah mana yang salah, mana yang benar, betul nggak? Oke. Artinya menurut kamu setelah Yesus mati manusia jadi lebih seperti itu. Oke. Sekarang aku tanya, ya, lebih kenal Allah Paulus, Ica, Erben, ya, Sofiatul atau Nabi Musa alaihissalam? kalau kamu bilang ya lebih mengenal siapa Sofiatul, kalau mereka itu saya tidak mau berpatokan kepada mereka. Jujur saya bilang. Saya tidak mau berpatokan kepada manusia, tetapi saya berpatokan kepada firman Tuhan. Enggak, aku nanya pandangan. Menurut kamu lebih mengenal ya Musa kepada Allah atau Paulus lah, rasul yang paling besar di kekristenan? Siapa lebih kenal Allah? Musa atau Paulus? Oke. Siapa yang lebih mengenal, Musa atau Paulus? Kalau Musa, dia berbicara langsung kepada Allah. Musa berbicara langsung kepada Allah. Dan Musa mendengar langsung, ya. Mendengar langsung Apa? ini kita bicara di Perjanjian Lama. Kalau Rasul Paulus di situ di situ Tuhan Yesus datang. Nah, kalau dibilang siapa yang lebih mengenal Allah, siapa yang lebih tahu Allah? Kalau saya bilang dua-dua sama aja. Dua-dua lebih mengenal. Nah, tetapi yang lebih kalau kamu bilang pilih antara satu, ya pilih antara satu, itu kita tidak bisa ada pilihan. Karena apa? Musa dipilih untuk apa? Untuk diperintahkan. Nah, itu di situ kita sudah tahu di Perjanjian Lama Allah berbicara kepada Musa, ya. Dan Musa di situ dia tidak percaya apakah benar itu Allah atau bukan. Tetapi Allah memberikan sesuatu hal supaya dia percaya bahwa itu memang berasal dari Allah gitu. Nah, kalau Rasul Paulus itu firman Allah langsung yang berbicara gitu dan memperlihatkan, makanya dikatakan firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi kalau misalkan kamu bilang pilih salah satu, nggak bisa, nggak ada pilihan. Nggak apa-apa, betul. Tapi artinya kamu sendiri mengakui bahwa ternyata orang yang hadir setelah Yesus nggak lebih baik, nggak lebih mengenal Allah. Tadi kamu bilang lebih mengenal Allah, buktinya nggak. Apakah manusia sekarang jauh lebih mengenal Allah dibandingkan dengan umat terdahulu? Enggak kok, sama. Sama kok. Betul nggak? Bisa. Gini loh. Tadi kamu yang samakan. Betul nggak? Kamu yang samakan. Orang terdahulu, Ca. Habis itu kalau kita bicara ini ya, lebih paham tentang yang salah. Saya mau tanya, Ca. Menurut kamu manusia sekarang jauh lebih baik atau jauh lebih bejat dibandingkan zaman dahulu? Lebih bejat mana? Oke, saya bukan maksud gini loh. Maksud gua gini. Kalau lu membandingkan zaman dulu sama zaman sekarang,
Ya, kalau lu membandingkan zaman dulu, ini zaman yang setelah Tuhan Yesus datang atau belum, gitu. Ya, Nah, karena itu kalau kan kamu sebelum dan membandingkan, sesudah Yesus. Kan sebelum dan sesudah. Tadi kan yang jadi titik poin adalah Yesus disalibkan kan. Menurut kamu Yesus datang disalibkan untuk itu kan, membuat manusia jadi lebih paham tadi kamu bilang, ya, lebih paham tentang Tuhannya, terus lebih paham tentang yang mana benar, mana yang salah. Itu kamu yang bilang. Ya udah, saya ikuti kan. Saya ikuti. Apakah memang seperti yang kamu sampaikan? Ini yang coba kita uji. Ya, benar atau tidak? Jangan kamu ngomong, Cak, tapi ternyata kenyataannya berbeda kan gitu. itu makanya saya bilang, kalau kamu bilang, coba kamu bandingkan, zaman dulu lebih parah apa zaman sekarang? Kalau zaman dulu, ya, kalau zaman dulu itu kenapa? Kalau zaman dulu parahnya itu apa? Mereka tuh banyak yang tidak mengenal Allah. Tetapi kalau zaman sekarang, karena Yesus datang dan sudah memberitakan firman-Nya, itu ya, ini kita berbicara yang pengikut Yesus ya. Yang sungguh-sungguh ya, bukan Oke. hanya setengah-setengah. Kita berbicara yang sungguh-sungguh. Kita berbicara yang sungguh-sungguh, bukan yang setengah-setengah. Kalau kita berbicara yang sungguh-sungguh, orang yang percaya kepada Yesus yang sungguh-sungguh, mereka lebih benar dari zaman dulu. Kalau kita bicara, karena apa? Pada saat zaman dulu, ya, pada saat zaman dulu itu tidak ada pengenalan. Karena apa? Orang banyak yang tidak percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu, banyak yang tidak percaya bahwa itu benar-benar dari Allah atau bukan. Sama seperti pada saat Tuhan Yesus datang. Orang tidak percaya bahwa itu adalah benar-benar firman Allah, gitu. Tetapi ya, tetapi zaman sekarang kenapa kita bisa lebih percaya? Karena apa? Karena kita sudah melihat, kita sudah tahu, kita bisa melihat, kita bisa lebih tahu, kita bisa lebih paham, gitu, tentang pengenalan Allah ini, gitu. Nah, lewat apa? Lewat firman-Nya. Makanya saya bilang, kalau kamu bilang lebih inian mana dari zaman dulu sama zaman sekarang, semenjak Tuhan Yesus datang ke dunia, ya. Sekarang ini kita bicara ini ya, saya ulangin lagi loh, bro. Saya ulangin lagi, Boleh. kalau ini orang yang sungguh-sungguh benar-benar Ya, boleh mengikuti lah. firman Tuhan ya, bukan Boleh. setengah-setengah gitu. Boleh, Kak. Jadi, aku cuma mau bilang sama lu, coba lu pikirkan baik-baik, dan saya yakin lah, kamu akan berpikir suatu saat, ya mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, kapanpun, tapi saya tetap doakan, semoga Ica suatu saat ya mendapatkan hidayah dan benar-benar berpikir tentang konsep Tuhan ini. Jadi di sini tadi aku ikuti kamu. Ya, karena kamu yang bilang setelah Yesus, orang jadi lebih mengenal dosa, lebih tahu mana yang salah benar, ya, lebih mengenal siapa itu Allah sendiri. Itu standar kamu, bukan standar saya. Ya. Saya cuma menanyakan, Saya benar atau tidak, kan gitu. firman Tunggu. Tuhan. Saya Ya, bicara tentang oke. Alkitab, saya nggak tahu. Oke, Itu Alkitab betul. yang berbicara. Ya, Alkitab yang berbicara. Tapi kan kita perlu uji, kan gitu. Perlu Ya. uji. Pembuktiannya, orang zaman sekarang boleh dicek jauh lebih bejat, Cah. Orang sekarang itu bisa menghalalkan segala cara. Orang zaman dulu nggak ada jual makanan tuh sampai ayam tiren dan sebagainya. Lebih sadis orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang menipu jauh lebih banyak daripada orang zaman dulu. Itu fakta, ya. Kalau yang begini kan kita nggak bisa bantah. Memang buktinya orang zaman sekarang tuh jauh lebih sadis. Zaman dulu tuh masih ada moral-moralnya sedikit gitu. Sejahat-jahatnya orang, mereka tuh masih ada lah istilahnya yang tidak dilewati. Kalau sekarang tuh segalanya dihajar. Bahkan ayah kandung tega membunuh anak kandungnya sendiri gitu kan. Udah saking parahnya orang sekarang. Terus dibilang mengenal Allah. Orang zaman dulu juga mengenal. Bahkan mereka jauh ya lebih punya waktu. Itu fakta loh. Jadi kalau dibilang Yesus mengubah sesuatu, ternyata Ica juga masih bingung gitu kan. Kalau aku lihat ya, sekali lagi ini kacamataku, kamu juga masih bingung apa yang Saya membedakannya. bingung. Karena Kalau memang, saya bingung, nggak akan mungkin saya berani berstatement. iya, tapi dari statement kamu nih yang menurut saya lihat ya. Jadi kembali biarkan penonton yang nilai Ya, bahwa betul. saya melihat bahwa Ica pun masih bingung. Apa sih sebenarnya yang sudah diubah sama Yesus kepada manusia ini? Karena kita tetap ya dosa, ya tetap yang kayak kamu bilang, tetap akan berbuat dosa karena memang nature manusia itu bisa berbuat dosa. Di Islam kami akui kami tempatnya salah.
Ya, manusia itu tempatnya salah. Yang membedakan kami meminta pengampunan, pengenalan akan Allah yang benar, itu membuat kami sadar bahwa kami tempat salah dan kami meminta ampun, selalu meminta ampun. Itu yang jadi pembeda. Terus kalau kamu lagi bahas lagi manusia dilahirkan, sedangkan setahu saya konsep di kekristenan manusia itu terlahir karena dosa Adam. Kalau Adam saat itu tidak melakukan dosa, nggak akan lahir kamu di dunia. Itu konsep kekristenan yang paling fundamental, ya, yaitu dosa waris. Dan kamu sudah tidak setuju dengan hal itu, ini cukup mengejutkan sebenarnya, Cah, karena itu konsep dasar Kristen loh, dosa waris. Yesus menebus itu. Terus kalau kita lanjut lagi, apakah itu membuat manusia sekarang, jadi auto surga? Siapa yang sudah ke surga? Nggak ada. Malah orang yang hidup di perjanjian lama yang sudah pernah ke surga, siapa? Henok Elia. Ya, Henok Elia, semua agama samawi, baik itu Yahudi, Kristen, Islam, mengakui kok Henok Elia di surga. Sedangkan orang yang zaman sekarang, nggak ada satupun. Nggak ada satupun yang sudah ke surga. Orang Kristen mengimani Yesus di surga. Kristen doang. Yahudi, enggak. Islam mengimani Isa ke surga, enggak. Kami nggak mengimani Isa lagi di surga, enggak, di langit. Dan teks aslinya juga di langit. Ya, jadi dua ya. Ada dua orang yang sudah ke surga dan itu di perjanjian lama. Itu clear. Artinya orang yang di perjanjian lama lebih bisa masuk surga dibandingkan orang sekarang. Nggak ada kan. Jadi cobalah kita renungkan lagi, apa benar nih ada perubahan setelah Yesus mati di kayu salib, ya, apakah ada perubahan bagi dunia, ya, bagi iman kita, bagi nanti setelah kita mati, ada nggak perubahan? Kalau sama aja, why kita harus ngikut dia gitu, ya, itu sih yang harus direnungkan. Kalau Ica bilang, setelah ikut dia saya jadi pribadi lebih baik, ya, kalau jadi lebih baik, ya nggak apa-apa, silakan. Kamu bilang pengenalan akan Allah. Setan aja kenal Allah loh. Ya, setan bahkan jauh lebih kenal daripada kita. Coba tanya setan. Kamu kenal nggak dengan Tuhanmu? Tahu dia siapa Tuhan dia. Jadi, mengenal Tuhan itu tidak cukup. Ya, tapi melakukan perintah Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Ya, kalau cuma sekedar kenal, nggak ada gunanya, Cah. Ya, kamu tahu tentang mana yang baik, mana yang buruk, tapi nggak kamu lakukan, apa gunanya kan gitu. Jadi kembali semua ke pribadi masing-masing. Itulah kenapa kita di Islam, ya, semua tergantung perbuatan kita. Semua tergantung niat kita. Ya, bukan saya mengimani ini, maka saya akan selamat gitu kan. Ya, nggak seperti itu, Cah. Tapi ya sudah, itu kembali ke kamu dan semoga bisa kamu renungkan. Oke, lanjut. Masih jam segini. Gini loh, bro. Tadi lo bilang kalau zaman dulu itu sama zaman sekarang apa nih perbedaannya, apa nih? Kalau kita bicara ya, zaman dulu juga itu banyak lebih baik daripada zaman sekarang. Zaman sekarang lihat tuh banyak sekali begini segala macam. Kalau kita masih mengikuti zaman dulu, kamu tuh gak ada. Bersyukurlah kita di zaman sekarang, kamu bisa menikmati indahnya dunia. Itu semua karena siapa? Itu semua karena Tuhan. Karena perubahan zaman yang harus kita lalui, gitu loh. Kalau kamu masih terus di zaman dulu, kamu tidak akan menikmati sampai sekarang ini, gitu loh. Kamu nggak bisa jalan nggak bisa jalan ke mana-mana lewat pesawat. Kamu nggak bisa jalan kemana-mana lewat lewat dibilang naik kereta. Kamu nggak bisa nikmatin. Kita jangan pernah berpikir untuk zaman dulu. Tetapi kita bersyukur atas izin Tuhan lah. Kita bisa menikmati apa yang dia ciptakan. Gitu. Semua apa yang terjadi di zaman sekarang ini atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan. Gitu. Kamu berjalan aja itu atas izin Tuhan. Apapun yang kamu nikmatin, makanan ya, yang sekarang ini itu atas izin Tuhan. Makanya kalau kamu bilang, kalau kita mengenal Allah, iblis pun mengenal Allah, ya memang benar. Maka dari itu, kenapa Tuhan Yesus datang, dia itu sampai sama iblis, dicobai oleh iblis, supaya kita juga yang menjadi pengikut Yesus, kita bisa lebih kuat. Makanya di perjanjian lama dikatakan, aku akan menciptakan
menciptakan ciptaanku menurut serupa gambar denganku. Karena apa? Supaya kita itu bisa apa yang dilakukan pada saat iblis mencoba Yesus, ya. Kita ini sekarang ini, zaman sekarang ini semua atas izin Tuhan, gitu. Nah, pada saat kita dicobai oleh iblis dengan menyuruh kita berzina, dengan menyuruh kita bersaksi dusta, dengan menyuruh kita berbuat hal yang tidak baik sesuai firman di luar dari firman Tuhan. Disitulah kita itu Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita, gitu. Disitulah hidup kita itu, karena kita sudah beroleh hidup yang kudus, kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menjaga kita, gitu. Tuhan melindungi kita dari serangan-serangan iblis itu. Makanya kenapa Tuhan datang ke dunia, supaya apa? Supaya kita lebih tahu, kita lebih dekat, kita bisa merasakan hadiratnya, kita bisa tahu hadirat Tuhan ini seperti apa. Pengenalan, kita bisa lebih mengenal dia lebih lagi, gitu. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, bagaimana, ya? Pada saat iblis mencobai manusia zaman dulu, gitu. Itu makanya banyak sekali manusia-manusia berbuat yang jahat. Kita bisa tahu di perjanjian lama, kenapa perjanjian lama itu banyak sekali hal-hal yang tidak baik, seperti pernikahan bapak dengan anak, seperti kakak sama adik, apa segala macam, supaya kita bisa paham, supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa, oh ternyata begini. Nah, disitulah pada saat Tuhan Yesus datang, disitulah kita bisa lebih kuat, gitu. Kita bisa lebih menghandlekan diri, gitu loh. Kalau kita bercerita zaman dulu, ya, zaman dulu lebih parah. Oh, kalau kamu mau menikmati zaman dulu, kamu nggak akan bisa sama seperti sekarang nih, gitu. Semua aja atas izin Tuhan. Nah, kalau kamu bilang gini, kalau kita hanya mengenal Tuhan tapi kita tidak melakukan kehendaknya, lah makanya Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, orang yang percaya kepada Yesus dan yang hanya sekedar saja, dia tidak akan melakukan, dia hanya bercerita. Makanya banyak terjadi yang dikatakan ya nabi-nabi palsu, hal-hal yang ya begitu, gitu. Jadi Cara ngomong kamu, ya ya, ini nampaknya berbakat nih jadi pendeta teman-temannya. Dan ini memang gaya orang karismatik. Cara ngomong seperti ini gaya orang karismatik, ya mirip sama Mario Teguh ya. Mario Teguh. Tapi poin yang kamu ajarkan itu adalah ajaran tentang kehidupan, harus baik dan sebagainya. Itu semua agama sama, Ca. Nggak ada agama yang mengajarkan untuk jahat, ya. Agama yang mengajarkan untuk berbuat yang nggak benar. Nggak ada itu, Ca. Semua sama. Cuman yang jadi pembeda adalah sebenarnya agama ini ngajarin apa? Itu yang kita bahas dalam diskusi lintas iman. Tapi saya maklumi karena Ica memang bukan pendebat. Sehingga yang dia kupas adalah tentang bagaimana hidup, bagaimana supaya kita ini nyaman dan sebagainya. Itu mirip sama khotbah di gereja, dan itu benar yang kamu sampaikan, itu kelas khotbah gereja. Mohon maaf ya. Jadi memang Ica ini mungkin lagi jadi pendeta. Tapi yang kita permasalahkan adalah ajaran ini sesuai nggak, kan gitu. Sekali lagi, saya nggak pernah melihat masa lalu, ya. Tadi yang membuat jurang pemisah antara masa lalu sama masa sekarang itu kamu. Dengan kamu mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk jadi pembeda. Artinya kalian yang membuat sekat antara zaman sebelum Yesus dan setelah Yesus. Kalian yang buat sekat itu. Kalau kami Islam enggak, kami jalan. Ya, bahkan kami mengikuti syariat terbaru. Ya, kami move on. Dari Nabi Isa alaihissalam kami move on kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, yang sudah menyempurnakan syariat-syariat dan juga akhlak, kan gitu. Itu yang menjadi pembeda. Tapi yang membuat sekat itu kalian, kan gitu. Itu udah clear, harusnya kalian tahu itu. Ya. Enggak lah bro, saya semua atas izin itu Tuhan. bro. Enggak, semua Saya atas izin tepis Tuhan. Kita semua setuju. Agama itu mana? menurut kamu Tunggu. bro, itu Agama mana? menurut kamu Boleh, berpikir bahwa boleh aku orang ngomong dulu, Kristen Ca? itu Nggak boleh aku ngomong dulu nggak, Ca? nggak bisa. Kalau misalkan kamu makanya saya bilang makanya kamu tuh mualaf, karena kamu berpikir bahwa Tuhan Yesus itu sebagai penyekat untuk kita itu mengenal Allah. Enggak, kamu yang membuat. Salah. Tadi kan kamu yang membuat, seakan-akan ada perbedaan kan? Kan Nggak kamu yang bisa. membuat seakan-akan orang yang belum hidup di zaman
mengenal Yesus sama yang setelah Yesus datang itu beda. Kalian yang buat sekat itu, kalau kami nggak jalan kok. Nggak ada Kan gitu. perbedaan, bro. Kita Nggak ada bicara semua perbedaan. atas izin Tuhan, Cah. Semua agama sama. Agama mana yang mengatakan bukan atas izin Tuhan? Semua agama sama kok. Kan udah saya bilang. Ya, terus kalian selalu kayak bilang seakan-akan nih iblis itu kayak antitesisnya Yesus gitu. Yesus lawannya iblis. Ini semua konsep yang sangat salah menurut saya ya. Siapa yang Kenapa saya bilang bilang? Yesus lawannya iblis? Ya seakan-akan kan seperti itu. Dibuatnya adalah Yesus Mana sama. ada? So Yesus itu adalah lawannya iblis kan gitu. Ya Yesus Nggak ada kejahatan, Yesus iblis lawannya kejahatan. iblis. Sekali lagi ya, iblis itu nggak pernah nyuruh kita untuk mencuri, membunuh. Nggak seperti itu konsepnya, Cah. Ya, iblis tuh nggak nyuruh kita berbuat seperti itu. Kenapa? Karena itu sudah jadi nature manusia untuk berbuat jahat. Jadi jangan pernah berpikir, oh saya mencuri. Aduh bukan saya yang salah, gara-gara iblis nih bisikkan kepada saya untuk mencuri gitu. Iblis selalu yang disalahkan. Kasihan kadang-kadang saya lihat iblis. Katakan, tiba-tiba kita menyembah Tuhan yang itu. Tiba-tiba datang bantuan. Ada proyek, kita merasa, wah ini Tuhan yang benar. Karena dia yang memberikan kita rezeki. Itu baru cara iblis, Cah. Cara iblis adalah membuat kita tidak sadar bahwa kita sudah menyimpang dari ajaran Tuhan yang benar. Oke? Oh. Mungkin itu aja, Cah. Soalnya aku mau lanjut, udah jam 11. Kok langsung turun? Mau keluar. Tunggu dulu. Jangan langsung turun-turun aja. Ya, suka-suka aku lah mau turun atau enggak. Nah, kabur. Oke, Cah. Nanti kita Kabur. lanjut. Thank you, Cah. Kabur. Iya, Kabur. terserah kamu lah. Kabur. Oke, yuk sampai jumpa. Abis khotbah kabur. Hah? Nah, makanya ya teman-teman ya, pantesan aja si Julius itu dia itu mualaf. Karena sudut pandangnya terhadap Tuhan Yesus itu